Halo, perkenalkan nama saya Margarita Marlisa Sutal dengan NPM 52190026. Oke, saya mahasiswa program studi kimia dari Fakultas Pertanian Universitas Timur. Di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi mata kuliah kimia organologam dengan dosen pengampunya Bapak Jugian G. Bardus Gilyaman, SSI MSc. Oke, langsung saja. Judul jurnal yang akan saya review yaitu pengaruh asam humat sebagai pelengkap pupuk terhadap ketersediaan dan pengambilan nutrien pada tanaman jagung di lahan kering Kecamatan Bayan, NTB. Oke, jadi langsung saja karena di sini yang akan kita bahas intisarinya yaitu ada asam humat, tanaman jagung, ketersediaan dan pengambilan nutrien, kemudian lahan kering. Pendahuluan. Jadi di Nusa Tenggara Barat itu sebagian besar wilayahnya kurang lebih 1,6 juta hektare atau 83,25% itu berupa lahan kering. Nah, misalnya di Kecamatan Bayan di Pulau Lombok itu pada umumnya memiliki lahan pertanian berupa unirrigated land, yakni lahan yang tidak memiliki fasilitas irigasi. Nah, sehingga pada penelitian Mashum M pada tahun 1990 itu mengatakan bahwa yang menjadi permasalahan lahan kering itu ada pada kesuburan lahan yang rendah dan keterbatasan jumlah air yang tersedia, sehingga air itu hanya tersedia pada bulan basah, sedangkan pada bulan kemarau tanah kekurangan air, sehingga dibutuhkan usaha untuk memperbesar filtrasi air dan mempertinggi daya simpan air di tanah. Bahan organik yang dapat digunakan untuk memperbaiki aerasi tanah dan mempertinggi retensi air adalah asam humat. Nah, asam humat dikenal memiliki luas permukaan yang besar dan memiliki muatan listrik internal yang dapat menyerap dan menahan air 7 kali lebih besar dibanding dengan tanah liat. Sehingga dapat kita ketahui bahwa permasalahannya di sini adalah lahan kering. Lahan adalah kesuburan tanah yang rendah dan keterbatasan jumlah air yang tersedia. Nah, di sini kita lihat ada struktur gambar asam humat menurut Stevenson. Jadi dapat kita lihat ini adalah struktur dari asam humat yang sudah kita ketahui bahwa memiliki luas permukaan yang luas. Nah, asam humat ini dimanfaatkan sebagai pelengkap pupuk yang dapat meningkatkan pemanfaatan pupuk dan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Itu menurut Turan dan teman-temannya pada tahun 2011. Nah, mereka melaporkan bahwa asam humat sebagai pelengkap pupuk itu dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman jagung pada tanah dengan kadar garam tinggi atau soil salinity condition. Menurut Avian pada tahun 1990. Nah, menurut Faranini dan Pinton juga meneliti efek positif dari asam humat pada perkecambahan benih, pertumbuhan semai bibit, inisiasi dan pertumbuhan akar, perkembangan tunas dan pengambilan nutrisi makro dan mikro tanaman. Sehingga dapat kita ketahui bahwa penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian pengaruh asam humat sebagai pelengkap pupuk pada ketersediaan dan pengambilan nutrien dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman jagung di Kecamatan Bayan, serta mendapatkan kondisi optimum dari kombinasi dosis pupuk dan dosis asam humat yang diterapkan pada penanaman jagung di lahan kering di Kecamatan Bayan. Oke, bahan dan metode yang digunakan pada penelitian ini. Di sini ada bahan yang digunakan yaitu asam humat atau aldrik, pupuk dasar atau urea SP36 dan KCl, asam vanadomidofosforik, HCl atau analytical grade, dan bibit jagung BC2. Kemudian yang digunakan yaitu spektrofotometer UV Vis Auto, spektrofotometer serapan atom atau AS, set alat Keljal, neraca analitik atau GEO, oven, House,
magnetic stirrer atau visor, dan bor tanah dan peralatan gelas. Nah, penelitian ini dimulai dengan melakukan pemetaan lahan dan menganalisis beberapa sifat fisik kimia tanah sebelum penanaman jagung dilakukan. Nah, sampel tanah dan tanaman dikumpulkan pada saat 50% berbunga dan panen, kemudian dianalisis unsur N, P, K, Fe, dan Zn dengan menggunakan prosedur standar. Pertumbuhan tanaman jagung diamati tiap minggu hingga panen. Berikut hasil dan pembahasan. Nah, berdasarkan hasil analisa tanah, sebelum perlakuan tanah ini mempunyai tingkat kesuburan yang rendah. Nah, dapat kita lihat dari gambar 2 di sini ditunjukkan kadar unsur hara, yaitu karbon organik, nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, pemberian asam humat pada 20 kg bersama pupuk NPK dengan dosis 100% itu memberikan ketersediaan nitrogen tertinggi pada masa berbunga dan masa panen sebesar 0,100% dan 0,089%, sedangkan pada kedalaman 21 sampai 40 cm itu sebesar 0,078% dan 0,070%. Pemberian asam humat 20 kg bersama pupuk NPK dengan dosis 100% itu memberikan ketersediaan nitrogen tertinggi pada masa berbunga dan masa panen sebesar 0,100% dan 0,089%. Nah, asam humat ini memiliki kemampuan sebagai ligan yang dapat mengikat nitrogen membentuk kompleks yang dapat menyimpan sementara unsur hara dalam tanah dan melepaskannya ketika tanaman membutuhkan. Nah, itu menurut Vaughan dan Ord pada tahun 1991 melaporkan bahwa asam humat itu dapat menghambat aktivitas urease yang dapat mengurangi pelepasan nitrogen melalui penguapan sehingga ketersediaan nitrogen dalam tanah itu dapat meningkat. Nah, yang pertama, pemberian pupuk unsur hara fosfor ke dalam tanah itu akan meningkatkan jumlah P yang tersedia sehingga jumlahnya akan lebih tinggi bila pemberian pupuk P itu diikuti dengan pemberian asam humat. Nah, tanpa asam humat, pemberian pupuk P kurang efisien karena adanya penyerapan atau fiksasi terhadap P oleh ion Al dan Fe, hidroksi Al dan Fe serta mineral. Yang berikut kenaikan pengambilan nitrogen oleh tanaman itu berkaitan dengan peranan asam humat dalam meningkatkan efisiensi pemupukan nitrogen dan ketersediaan nitrogen melalui perlambatan pelepasan nitrogen menjadi nitrat atau nitrifikasi sehingga tanaman memperoleh kesempatan menyerap nitrogen lebih banyak. Nah, pengambilan fosfor tertinggi ditentukan pada pemberian asam humat 20 kg bersama dengan pupuk NPK dengan dosis 100% yaitu 0,43% dan 0,47%. Nah, peningkatan pengambilan fosfor itu disebabkan pencegahan fiksasi P dalam tanah dan meningkatnya ketersediaan P bagi tanaman. Yang berikut pengambilan kalium tertinggi yaitu 5,629% dalam batang dan 3,579 dalam daun diperoleh pada perlakuan asam humat 20 kg bersama dengan pupuk NPK dosis 100%. Nah, menurut Samson dan Fisher, asam humat menginduksi peningkatan permeabilitas biomembran terhadap elektrolit sehingga pengambilan kalium itu meningkat. Nah, yang berikut adalah pengambilan seng tertinggi pada batang tanaman jagung. Juga dapat diperlihatkan sehingga penemuan yang sama juga dilaporkan oleh Chen et al. Pada 2001 itu menunjukkan efek positif asam humat dalam tanah dimungkinkan mencegah pembentukan kompleks seng yang tak larut dan memfasilitasi pengambilan seng dalam tanaman. Yang berikut adalah pengambilan dosis tertinggi itu terdapat pada perlakuan asam humat 20 kg pupuk NPK dosis 100%. Itu keberadaan gugus polifenolik yang kaya elektron asam humat menyebabkan reduksi Fe3+ menjadi Fe2+, kemudian membentuk kompleks yang menyebabkan Fe lebih tersedia bagi tanaman. Yang berikut
efisiensi di bawah 50%, menunjukkan bahwa unsur hara N, P, dan K yang terserap oleh tanaman lebih sedikit dibanding dengan yang tidak terserap. Nah, unsur hara makro yang tidak terserap oleh tanaman dimungkinkan terbawa oleh air atau menguap. Aplikasi asam humat pada tanaman itu terbukti meningkatkan efisiensi pemupukan dengan nilai tertinggi didapat pada pemberian asam humat 20 kg, bahkan efisiensi pemupukan yang lebih tinggi dicapai pada dosis pupuk yang lebih rendah. Nah, dari data tinggi tanaman jagung pada lahan pertanian Kecamatan Bayan itu menunjukkan bahwa asam humat itu dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman jagung. Nah, asam humat ini mampu meningkatkan ketersediaan dan pengambilan unsur hara bagi tanaman melalui kemampuannya mengikat, menjerap, dan mempertukarkan unsur hara dan air sehingga unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman untuk proses metabolisme enzimatis maupun penyusunan jaringan berada dalam jumlah yang cukup. Nah, dari data tinggi tanaman dan berat buah jagung itu menunjukkan bahwa asam humat itu meningkatkan pertumbuhan tanaman jagung. Nah, asam humat ini mampu meningkatkan ketersediaan dan pengambilan unsur hara bagi tanaman melalui kemampuannya yang mengikat, menjerap, dan mempertukarkan unsur hara dan air sehingga unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman untuk proses metabolisme enzimatis maupun penyusunan jaringan itu berada dalam jumlah yang cukup. Berikut kesimpulan. Yang pertama, lahan pertanian Kecamatan Bayan memiliki sifat fisik bertekstur pasir, struktur lepas dan berwarna coklat dengan derajat keasaman netral dan kandungan hara yaitu karbon organik, nitrogen, fosfor, dan kalium itu tersediakan rendah. Yang kedua, asam humat mampu meningkatkan ketersediaan dan pengambilan unsur hara bagi tanaman. Yang ketiga, ketersediaan dan pengambilan nitrogen, fosfor, kalium, seng, dan besi itu tertinggi ditemukan pada perlakuan asam humat 20 kg bersama dengan pupuk NPK dengan dosis 100%. Takaran yang paling efisien untuk pemupukan adalah 150 kg urea, 200 kg SP36 dan 50 kg KCl bersama asam humat 20 kg. Yang kelima, aplikasi asam humat pada tanah terbukti meningkatkan pertumbuhan tanaman atau tinggi tanaman, berat, dan kandungan nutrisi dari buah jagung. Oke, sekian hasil review jurnal dari saya. Lebih dan kurangnya saya mengucapkan terima kasih.